Bab 2236. Roni, jika hanya kamu, aku sudah lebih dari cukup. Mengapa Tuan Hilton perlu bekerja sama denganku? Yonas berkata dengan bangga. Jika sebelumnya, Yonas tidak akan berani melawan Roni. Namun setelah Yonas memperoleh pil energi murni tertinggi dan pil pembersih, dia sudah berhasil menembus tahap menengah alam Augana. Roni baru berada di tahap awal alam Augana dan masih agak jauh dari tahap menengah alam Augana. Itu adalah sesuatu yang dia ketahui. Diketahui semua generasi muda di wilayah selatan. Tidak mungkin dia takut pada Roni. Di sisi lain, semua orang tahu betapa Yuda sangat berbakat dan kuat. Tapi tidak ada yang tahu kemampuan Yonas. Itu selalu menjadi sesuatu yang dia tunggu-tunggu. Namun, peluangnya ada di sini. Selama dia mampu pamer dan mengalahkan Roni di depan umum, dia tidak hanya bisa menyelamatkan kecantikan wanita tersebut, dia juga akan meningkatkan reputasinya. Itu sempurna. Apa? Mendengar itu, Roni dan Joel sama-sama kaget, tidak percaya dengan telinga mereka. Tentu saja bukan hanya mereka yang terkejut, orang-orang banyak juga terkejut. Meskipun mereka tidak mengetahui seberapa kuat Yonas, ada sesuatu yang mereka ketahui dengan baik. Di antara generasi muda di seluruh wilayah selatan, selain Yuda dan Roni, pewaris keluarga besar lainnya seperti Joel dan Darius paling banyak hanya berada di tahap semi alam Augana. Berdasarkan tebakan mereka, jika tidak salah, Yonas paling banyak berada di tahap puncak alam Regana atau tahap semi alam Augana. Dengan kemampuan Yonas yang lemah, mereka tidak mengerti dari mana Yonas mendapatkan keberanian untuk melawan Roni. Bukankah itu bunuh diri? Mereka tidak menyangka Yonas mampu mengalahkan Roni. Kedengarannya tidak mungkin. Yonas, kamu sungguh sombong. Roni sangat frustasi. Dia berharap Yonas dan Joel bekerja sama melawannya. Itu akan memberinya alasan untuk mundur. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Yonas tidak hanya menolak bekerja sama dengan Joel, tetapi bahkan menentangnya sendirian. Itu membuatnya benar-benar lengah. Kamu akan segera tahu apakah aku sombong atau tidak, kata Yonas dengan tenang. Oh, begitukah? Mari kita lihat kemampuanmu. Roni marah dengan provokasi Yonas. Namun dia memaksakan amarahnya saat dia mengingat rencananya dengan Joel. Segalanya tidak pernah berjalan sesuai rencana. Dengan cara Yonas bertindak di luar naskah, dia pun panik. Akan sulit baginya untuk memikirkan cara untuk mundur setelah ini. Namun sebelum dia sempat memikirkannya, sesuatu yang mengejutkannya terjadi pada saat berikutnya. Roni, hentikan, akan kutunjukkan betapa kuatnya aku saat ini. Ambil ini, kata Yonas dingin. Meskipun dia sudah berada di tahap menengah alam Augana dan tingkat yang lebih tinggi daripada Roni, Roni masih agak jauh dari tahap menengah alam Augana. Selain itu, Roni adalah bagian dari dunia bawah. Dia sangat berpengalaman dalam pertempuran, jadi Yonas mungkin tidak akan bisa mengalahkan Roni. Jadi Yonas memanfaatkan Roni yang sedang berpikir keras untuk mengambil inisiatif menyerang ke depan di depan Roni dengan kekuatan yang luar biasa. Bab 2237. Tahap menengah alam Augana? Bagaimana ini mungkin? Roni pun kaget saat merasakan energi sebenarnya datang dari Yonas. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Tentu saja bukan hanya dia saja yang terkejut. Joel dan yang lainnya juga. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa seorang sudah berada di tahap alam Augana di antara generasi muda selain Yuda dan Roni. Dan dia sudah berada di tahap menengah alam Augana. Sungguh sulit dipercaya. Jelas sekali betapa terkejutnya mereka semua. Tidak baik. Ketika Roni pulih dari keterkejutannya, dia tidak berani menunda sejenak saat dia buru-buru menghindar. Berusaha menghindari serangan Yonas. Sayangnya, dia masih terlambat satu langkah. Selain itu, Yonas lebih kuat dan lebih cepat daripada dia. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia pun gagal menghindari serangan Yonas sepenuhnya. Dan dia terkena pukulan di dada. Roni mendengus dan terhuyung mundur beberapa langkah sebelum dia bisa berdiri kembali. Tepat setelah itu dia merasakan darah melonjak di dadanya dan sepotong darah mulai menetes dari mulutnya. Jangan berani. Melihat Roni melukai Yonas, anak buah Roni pun kaget. Setelah itu mereka mencoba membantu Roni menghadapi Yonas, namun dihentikan oleh Roni.
Berhenti, kalian semua mundur, kata Roni. Ya, orang-orang itu terpaksa tetap mengikuti perintah tersebut. Jadi, Roni, apakah kamu akhirnya menyaksikan betapa kuatnya aku? Yonas sangat bersemangat setelah kemenangan ini. Dia memiliki senyum senang di wajahnya. Yonas, aku tidak percaya kamu berhasil mencapai tahap menengah alam Augana. Sepertinya pil dari grup Bio Farma efektif. Roni berkata dengan muram, sudah menyadari apa yang terjadi. Selama kampanye penjualan grup Bio Farma, Iwan membiarkan Rizka menggunakan pil energi murni tertinggi dan pil pembersih di depan semua orang untuk membuktikan efeknya. Pada akhirnya, Rizka berhasil mencapai tahap menengah alam Augana dari tahap semi alam Augana. Itu adalah sesuatu yang dia ketahui. Yonas yang bakatnya jauh dari bakatnya Yuda tiba-tiba berhasil mencapai tahap menengah alam Augana. Jelas baginya bahwa Yonas mungkin mengkonsumsi pil energi murni tertinggi dan juga pil pembersih seperti yang dilakukan Rizka. Tidak ada kemungkinan lain. Dengan mengingat hal itu, dia tidak putus asa atau sedih sama sekali. Sebaliknya, dia malah lebih bersemangat. Itu meningkatkan motivasinya untuk merebut grup Bio Farma dari Iwan. Dengan pengaruh grup Bio Farma dan efek ajaib dari pil mereka, keluarga Broto akan mampu menguasai seluruh wilayah selatan atau bahkan Yanbei jika mereka berhasil mendapatkan grup Bio Farma. Jadi bagaimana kalau iya? Roni, mari kita lihat apa yang kamu punya. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan putra bos selatan yang terkenal itu hari ini, kata Yonas dengan nada meremehkan. Dia adalah seorang yang sombong dan angkuh, dan dia berhasil melukai salah satu dari dua generasi muda teratas dalam satu serangan. Itu menyebabkan dia menjadi sangat percaya diri, dan kepribadiannya mulai terlihat lebih jelas. Bab 2238. Tidak perlu Yonas, aku akan memberimu kemenangan kali ini. Aku akan mengingat hal ini. Aku pasti akan membayarmu kembali untuk ini, Roni berkata dengan dingin. Lagi pula dia ingin mundur dengan Yonas yang tiba-tiba muncul dan mengalahkannya. Itu cocok untuknya. Jadi dia tak ambil pusing untuk melawan Yonas. Dia memanggil bawahannya dan meninggalkan tempat itu. Itu luar biasa, Tuan Gumlar. Saya tidak percaya Anda mengusir Roni. Anda sangat kuat, Joel segera berkata sambil melihat Roni mundur. Setelah itu dia dengan cepat mulai menghujani Yonas dengan pujian, mengambil kesempatan untuk meningkatkan ego Yonas. Itu akan membuat rencananya dan Roni berjalan lebih mudah. Itu benar, Tuan Gumlar, Anda sangat heroik dengan membela yang lemah. Anda adalah teladan bagi kami semua. Semua keturunan kaya lainnya di sekitar mereka mulai bersorak untuk Yonas juga. Disapu oleh Joel. Tentu saja pujian mereka cukup tulus. Roni adalah putra bos selatan dan juga dari dunia bawah. Dia adalah eksistensi yang sangat berbeda dari yang lain. Mereka sama sekali tidak menyukai Roni. Namun Roni melecehkan seorang gadis lemah di depan mata semua orang. Dan akhirnya diusir oleh Yonas. Tindakan heroik dan lurusnya segera membuat mereka kagum. Semuanya, kalian terlalu baik. Yonas pun tersenyum mendengar pujian semua orang. Karena Yuda terlalu kuat dan jauh lebih baik daripada dirinya dalam segala hal, dia selalu iri pada Yuda. Dia bermimpi menjadi seperti Yuda, mendapatkan pujian dan pengakuan dari semua orang. Dia akhirnya mendapatkannya. Karena semua orang memberikan pujian yang tulus, dia merasa sangat bahagia. Pada saat itu, dia merasa lebih puas daripada sebelumnya. Tuan Gumlar, terima kasih telah menyelamatkan saya. Saat itulah wanita muda cantik itu berjalan ke depan dan mengucapkan terima kasih kepada Yonas. Sama-sama, Yonas sedikit menenangkan dirinya sambil memegang pergelangan tangan gadis itu dan membantunya berdiri. Kulitnya lembut dan kenyal saat disentuh. Mau tak mau, Yonas merasa suasana hatinya terangkat. Tujuannya datang ke sini kali ini adalah untuk minum dan bersenang-senang dan menemukan seorang gadis untuk melampiaskan rasa frustasinya. Gadis itu di depannya memiliki kecantikan yang sangat langka dan dia juga memiliki sosok yang sangat cantik. Dia tampak seperti Shakabus yang bisa merayu pria manapun. Dengan alkohol yang sudah ada di tubuhnya, dia merasa semakin tertarik. Tentu saja, dia baru saja mendapatkan banyak pujian berkat tindakan heroiknya. Bahkan jika dia sangat tertarik pada gadis itu, tidak mungkin dia melakukan apapun yang melewati batas di depan orang lain. Jadi dia terpaksa menahan keinginannya. Nona, siapa namamu? Joel mengambil kesempatan itu untuk bertanya. Tuan, saya Fiona Lin.
Anda bisa memanggil saya Vivi, jawab gadis itu dengan sopan sambil bertukar pandang dengan Joel secara diam-diam. Vivi, ada beberapa hal yang ingin ku bicarakan denganmu. Ini bukan tempat yang baik untuk ngobrol. Bisakah kamu ikut dengan kami ke ruangan? Joel mengundang. Ya baiklah, Fiona mengangguk. Bab 2239. Yuna sangat senang mendengar Fiona menyetujui ajakan Joel. Fiona masih muda dan cantik, jadi dia ingin lebih dekat dengannya. Dengan Joel mengundangnya, itulah yang dia inginkan. Dia mulai semakin menyukai Joel. Setelah itu, masa mulai bubar dan mereka bertiga masuk ke dalam ruangan. Selain itu, untuk mempermudah rencananya, Joel meniadakan mobil di kamarnya. Dengan sangat cepat, hanya dia, Yunus dan Fiona dan yang ada di dalam ruangan tersebut. Tepat setelah itu, mereka bertiga duduk. Tuan Gumelar, Anda menyelamatkan saya kali ini. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Bagaimana kalau begini, izinkan saya bersulang untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda. Fiona dengan cepat menuangkan minum kepada Yunus dan menyerahkannya untuk dia. Baiklah, itu cukup bagus. Yunus tersenyum. Semua pujian yang dia dapatkan sebelumnya sudah memuaskan egonya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan gadis cantik seperti Fiona di sisinya menyajikan minuman untuknya, suasana hatinya melonjak hingga batasnya. Jadi dia tidak repot-repot memikirkannya saat dia menghabiskan seluruh gelasnya. Adapun Fiona, dia menyesap sedikit untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Mungkin karena dia tidak terbiasa dengan alkohol, dia hanya meminum sedikit. Tapi pipinya tiba-tiba memerah, dia mulai terlihat lebih memikat. Tiba-tiba Yunus mendapati dirinya sangat terpikat. Tuan Gumelar, saya tidak percaya Anda sudah berada di tahap menengah alam Augana. Bahkan Roni pun bukan tandingan Anda. Saya pikir Anda mungkin sudah berada di level Yuda. Tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menandingi Anda. Keluarga Gumelar berhasil untuk menghasilkan kamu dan Yuda. Keluargamu akan melambung ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Joel mengubah topik dan berkata, itu, Yuda masih sedikit lebih kuat dariku. Aku tidak bisa menghadapinya saat ini. Mendengar Joel, Yunus tampak seperti dibuang ke air dingin. Dia tahu betul bahwa Yuda sudah berada di tahap akhir alam Augana. Meskipun dia tidak terlalu dekat dengan Yuda, dia harus mengakui bahwa Yuda sangat berbakat dalam banyak hal. Dia masih di belakang Yuda. Tidak apa-apa, Yuda hanya lebih kuat darimu karena dia lebih tua. Dengan situasimu, kamu akan lebih kuat darinya begitu kamu mencapai usianya, kata Joel buru-buru. Ya, kamu benar. Dalam beberapa tahun aku akan melampaui dia. Yunus tiba-tiba menjadi sangat bersemangat berkat rasa hormat dan sanjungan Joel. Tentu saja sangat disayangkan keluargamu berfokus pada Yuda. Selama beberapa tahun terakhir, dia mendapatkan semua sumber daya yang bagus karena mereka ingin dia menjadi pewarisnya. Agak tidak adil bagimu, Joel berkata dengan rasa kasihan mencoba menyuarakan ketidakadilan bagi Yunus. Itu benar, namun itu semua masa lalu. Sekarang aku hampir sekuat dia. Kita tidak tahu siapa yang akan mewarisi keluarga pada akhirnya, kata Yunus dengan dingin. Kata-kata Joel sangat memukulnya. Selain itu, dia mabuk, jadi dia tidak menjaga kata-katanya. Jadi dia sedikit mengeluh pada Joel, mengutarakan niatnya untuk merebut posisi sebagai ahli waris. Bab 2240. Dia idiot, Joel. Mau tidak mau, diam-diam mencibir ketika mendengar apa yang dikatakan Yunus. Sama seperti Roni, dia menduga bahwa Yunus dapat mencapai tahap menengah alam Augana berkat pil energi murni tertinggi dan pil pembersih dari grup Bio Farma. Itu semua berkat Iwan dan bukan karena Yunus mampu. Pada akhirnya, entah dari segi bakat ataupun kemampuan, Yunus tertinggal jauh dari Yuda. Itu adalah mimpi belaka baginya untuk ingin mengambil tempat pewaris Yuda. Tentu saja dia berencana menyebarkan perselisihan di keluarga Gumelar melalui Yunus. Jadi semakin kurang cerdas Yunus, semakin baik. Itu sempurna untuknya. Tuan Gumelar, menurut saya Anda memiliki banyak potensi. Anda lebih cocok menjadi pewaris daripada Yuda. Hanya saja mungkin tidak cukup bagi Anda untuk mengandalkan potensi dan kemampuan Anda untuk melawan Yuda, kata Joel dengan tegas. Oh, apalagi yang aku perlukan? Yunus bertanya dengan rasa ingin tahu. Bisnis adalah fondasi keluarga seni bela diri kuno. Bisnis mengontrol nasib sebuah keluarga. Hanya dengan memiliki keterampilan dalam bisnis, Anda dapat menggulingkan Yuda sebagai pewaris keluarga, kata Joel dengan serius. Bisnis? Yunus pun berpikir, ya itu benar. Sebagai contoh Yuda, untuk memperkuat posisinya, Agus berinvestasi Mustika Ratu Group.
di Mustika Ratu Group untuk mendirikan beberapa yayasan untuk Yuda. Dengan Mustika Ratu Group di belakangnya, dia tampak seperti kandidat yang jauh lebih baik daripada kamu. Tentu saja, dia tidak mengetahui bahwa Agus berinvestasi di Mustika Ratu Group sebagai hadiah untuk Rizka. Itu tidak ada hubungannya dengan Yuda. Namun apa yang dia tidak ketahui tidak akan menyakitinya. Tujuan Joel adalah membuat perpecahan antara Yonas dan keturunan pertama. Sekalipun Agus bertindak untuk Rizka, itu tidak penting. Apa? Kapan pamanku berinvestasi di Mustika Ratu Group? Bagaimana aku tidak tahu tentang hal ini? Yonas pun kaget mendengarnya. Perusahaan terpanas di wilayah selatan saat itu adalah grup Bio Farma, namun Mustika Ratu Group berdiri di posisi kedua. Terakhir kali Joel bersungkaw-sungkaw melawan Mustika Ratu Group dan akhirnya digagalkan oleh Iwan. Iwan tidak hanya berhasil mengeluarkan Mustika Ratu Group dari kesulitannya, tetapi juga menarik banyak perhatian media. Nama Mustika Ratu Group dengan cepat tersebar kemana-mana. Banyak kalangan kaya di kawasan ini yang mendengar tentang perusahaan ini, termasuk Yonas. Dia tahu bahwa Mustika Ratu Group adalah perusahaan baru dan juga merupakan perusahaan kosmetik yang didirikan oleh Iwan. Namun dia tidak mengetahui bahwa Agus berinvestasi di perusahaan tersebut dan bahwa Rizka adalah pemegang sahamnya. Tuan Gumelar, maafkan saya karena terus terang. Tetapi Agus berinvestasi di perusahaan untuk memperkuat posisi Yuda sebagai pewaris keluarga. Anda adalah pesaing terbesar Yuda. Dia tentu saja harus waspada terhadap Anda. Tidak mungkin dia akan memberitahu Anda sesuatu seperti ini, kata Joel memutarbalikan kebenaran. Tercelah, pamanku dan Yuda sungguh licik. Ekspresi Yonas menjadi gelap. Dia percaya pada kata-kata Joel.